Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kita kali ini, kita akan memperkuat pemahaman dan penguasaan dalam penerapan kata negatif laisa dalam kalimat. Saya sudah siapkan dua kalimat di papan tulis. Silakan lihat ke papan tulis. Ada dua kalimat. Kita buka jamilun dan madrasatuhum kabiratun. Kalimat ini sudah sempurna, terdiri dari mubtada dan khobar. Kita buka jamilun, kita buka mubtada, jamilun khobar. Kita buka mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Kitabu mudhof kata pertama dan ka mudhof ilaih kata kedua. Begitupun kalimat di bawahnya, madrasatuhum kabiratun. Madrasatuhum adalah mubtada dan kabiratun adalah khobar dari kalimat ini. Madrasatuhum mubtadanya terdiri dari unsur mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof kata pertama, mudhof ilaih kata kedua. Madrasatu adalah mudhofnya dan hum adalah mudhof ilaihnya. Dua kalimat ini sama strukturnya, namun bedanya yang atas adalah contoh kalimat yang terbuat dari kata mudzakkar, sedangkan yang bawah adalah contoh kalimat yang terbuat dari kata muannats. Kita buka jamilun dan madrasatuhum kabiratun. Nah, kita akan coba kuatkan pemahaman kita sekaligus penguasaan bagaimana ketika kalimat positif ini kita masuki dengan kata negatif laisa. Apa kata negatif yang tepat untuk kedua kalimat ini? Untuk kedua contoh kalimat ini. Kita buka jamilun dan madrasatuhum kabiratun. Dua-duanya adalah kalimat positif. Sekarang coba kedua kalimat positif ini diubah menjadi kalimat negatif dengan cara memasukkan kata negatif laisa atau laisat ke dalam keduanya. Nah, baik. Untuk menentukan apa kata negatif yang tepat untuk kedua kalimat ini, maka seperti yang kita sudah sampaikan pada materi-materi yang lalu, harus kita identifikasi dulu mana mubtadanya. Dan tadi kita sudah sampaikan, mubtada dari dua kalimat ini, yang atas adalah kita buka, yang bawah adalah madrasatuhum. Namun, mubtadanya terbuat dari dua unsur kata, mudhof dan mudhof ilaih. Tetapi ketika ada sebuah mubtada yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka yang menjadi acuan adalah mudhofnya, kata pertama. Maka kata kita buka dan madrasatun ini, yang atas mudhofnya adalah kitabu dan yang bawah mudhofnya adalah madrasatu. Yang atas kitabu adalah kata mudzakkar. Sedangkan yang bawah madrasatu asalnya dari madrasatun adalah kata muannats. Karena madrasatuhum asalnya adalah madrasatun ditambah hum. Madrasatun adalah kata muannats karena diakhiri oleh ta marbutah. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kata kita buka adalah berasal dari kitabun dan ka, kitabun kata mudzakkar, madrasatuhum berasal dari kata madrasatun dan hum, madrasatun adalah muannats, maka barulah kita tentukan apa kata negatif untuk kedua kalimat ini. Ingat, kitabun adalah kata mudzakkar, dan ketika kata mudzakkar diubah ke bentuk dhamir, maka kata mudzakkar itu adalah huwa. Kitabun sama dengan huwa. Sehingga kata negatif untuk kitabun, karena kitabun adalah huwa, dhamirnya, maka kata negatifnya adalah laisa. Sedangkan madrasatuhum, karena madrasatu adalah kata muannats, berarti dhamirnya adalah hiya. Dan kata negatif untuk hiya berarti laisat. Nah, sehingga ketika kalimat ini kita masukkan unsur kata negatif ke dalamnya, maka kalimat yang pertama kata negatifnya adalah laisa, dan kalimat yang kedua kata negatifnya adalah laisat. Laisa untuk yang atas, laisat untuk yang bawah. Baik, kita tuliskan. Laisa. Nah,
Baik, setelah kita tentukan kata negatifnya untuk kedua kalimat ini, yang atas laisa dan bawah laisa, maka barulah kita turunkan kalimat di atasnya. Nah, sehingga laisa kita buka. Nah, kita buka mubtada. Ketika kata kita buka diturunkan ke bawah diawali oleh laisa, maka semula kita buka ada mubtada, maka ketika diawali oleh laisa, namanya bukan lagi sebagai mubtada, tetapi sebagai isim laisa. Yang atas tidak ada laisa, maka namanya mubtada. Sedangkan yang bawah sudah diawali oleh laisa, sehingga namanya bukan lagi mubtada, tetapi isim laisa. Terus kata jamilun, di atas jamilun kedudukannya sebagai khobar. Nah, maka ketika kata jamilun diturunkan ke dalam kalimat yang ada unsur laisa, maka namanya menjadi khobar laisa. Dan karena jamilun menjadi khobar laisa pada kalimat ini, maka ada yang berubah harokatnya, yakni jamilun menjadi an jamilan, sehingga tulisannya adalah jamilan. Maka kalimat kita buka jamilun ketika diawali oleh laisa menjadi laisa kita buka jamilan. Kita buka sebagai isim laisa dan jamilan sebagai khobar laisa. Ingat, khobar laisa harokatnya mengalami perubahan. Formulanya ua, unan, ani, aini, una, ina, tu'ta, tuntan, tani, taini, atun, atin. Karena jamilun ujungnya maka ketika menjadi khobar laisa berubah menjadi an. Jamilun, jamilan. Jadi kita buka menjadi isim laisa dan jamilan menjadi khobar laisa. Ini yang mudzakkar. Bagaimana yang bawah? Sama, kita turunkan kalimat madrasatun kabiratun ke bawahnya sehingga diawali oleh kata negatif laisat. Madrasatun. Nah, begitupun kabiratun ketika ditaruh, disimpan dalam kalimat yang sudah ada unsur kata negatif laisat, maka semula kabiratun ketika di atas namanya adalah khobar saja atau khobar mubtada, maka ketika sudah diturunkan ke bawah diawali oleh laisat namanya menjadi khobar laisat. Dan perhatikan ujungnya adalah tun, dan formula perubahan khobar laisat dari tun menjadi tan. Itulah sebabnya maka kabiratun di sini menjadi kabiratan. Kenapa kabiratun menjadi kabiratan? Karena kedudukannya di bawah ini kabiratun menjadi khobar laisat. Sedangkan di atas kabiratun adalah khobar atau khobar mubtada. Sehingga ada perubahan. Kabiratun menjadi kabiratan. Yang atas adalah kalimat mudzakkar, yang bawah adalah kalimat muannas. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin memasukkan kata negatif laisa atau laisat dalam sebuah kalimat, maka pastikan mubtadanya. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka domirnya berarti huwa. Dan karena domirnya huwa, berarti kata negatifnya adalah laisa. Dan kalau kata itu adalah muannas, berarti domirnya hiya. Dan karena domirnya hiya, maka kata negatifnya adalah laisat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mubtadanya terbuat dari dua unsur kata, yakni mudhof dan mudhof ilaih, maka untuk menentukan kata negatif itu yang jadi acuan adalah mudhofnya. Kata pertamanya. Kalau mudhofnya mudzakkar, berarti kata negatifnya juga ikut mudzakkar, berarti huwa menjadi laisa. Dan kalau mudhofnya muannas, berarti domirnya hiya, sehingga kata negatifnya menjadi laisat. Mudzakkar laisa, muannas adalah laisat. Seperti itu. Yang ketiga, kemudian terapkan perubahan yang terjadi ketika sudah ada kata negatif laisa atau laisat, yakni pada khobarnya tun menjadi an, tun menjadi tan, atau yang lain-lain. Nah, baik. Ini adalah kalimat
yang mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sekarang kita akan kuatkan pemahaman kita untuk kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, namun mubtadanya tidak terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Yakni kita buka, huruf K-nya kita buang, madrasatuhum, humnya kita buang. Apa yang akan terjadi? Silakan lihat ke papan tulis. Nah baik, silakan lihat papan tulis. Ini ada dua kalimat. Semula kata kitabu ini adalah kitabuka dan al-madrasatu adalah madrasatuhum. Ka dibuang, mudhof ilaihnya, hum mudhof ilaihnya juga dibuang. Sehingga al-kitabu dan al-madrasatu ini dua-duanya sama-sama mubtada tetapi tidak lagi terbuat dari dua unsur kata, mudhof dan mudhof ilaih, melainkan hanya kata yang independen, kata mandiri. Al-kitabu satu kata, al-madrasatu juga satu kata. Namun dua-duanya sama-sama mubtada. Perbedaannya dengan tadi, kalau kita buka mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih, sedangkan sekarang mubtadanya hanya terbuat dari satu kata, al-kitabu dan al-madrasatu. Al-kitabu mubtada, al-madrasatu juga sama-sama mubtada. Nah, karena al-kitabu dan al-madrasatu sama-sama mubtada, maka bagaimana ketika kedua kalimat ini diberi atau dimasuki kata negatif laisa atau laisat? Seperti apa cara memasukkan laisa dalam keduanya? Jawabannya adalah sama saja. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita sampaikan, kalau kita ingin mengubah kalimat positif menjadi negatif, maka untuk menentukan kata negatifnya itu, lihat mubtadanya. Perhatikan mubtadanya. Kalau mubtadanya terbuat dari kata mudzakkar, berarti mubtada itu domirnya adalah huwa. Sehingga karena domirnya huwa, maka kata negatifnya adalah laisa. Sedangkan kalau mubtadanya itu adalah kata muannats, berarti domirnya adalah hiya. Dan kalau domirnya hiya, berarti kata negatifnya adalah laisat. Maka al-kitabu kata negatifnya adalah laisa, dan al-madrasatu kata negatifnya adalah laisat. Nah, kita tinggal masukkan kata laisa dan laisat dalam kedua kalimat ini. Saya akan tuliskan. Baik, yang atas kata negatifnya adalah laisa, yang bawah kata negatifnya adalah laisat. Nah, setelah kita tentukan kata negatifnya, kemudian kita turunkan kalimat yang di atasnya sehingga menjadi satu kesatuan dengan kalimat yang sudah ada unsur kata negatifnya. Jadi al-kitabu kita turunkan. Laisa al-kitabu. Bagaimana dengan jamilun? Jamilun kan kalau di kalimat atas ini sebagai khobar. Ketika jamilun ditaruh di kalimat, ketika jamilun disimpan dalam kalimat yang ada unsur kata negatif laisa, maka sebagai khobar laisa, dia juga sama-sama berubah. Apa perubahannya? Jamilun menjadi jamilan. Begitupun yang bawah, laisat al-madrasatu. Laisat al-madrasatu. Nah, kabiratunya bagaimana? Tentu saja mengalami perubahan. Karena dia kedudukannya ketika berada di kalimat bawah ini yang sudah ada kata negatif, kabiratun berubah menjadi khobar laisat. Sehingga tun berubah menjadi tan. Kabiratun menjadi kabiratan. Semula adalah al-madrasatu kabiratun. Lalu karena kalimat ini diawali oleh kata negatif laisat, maka menjadi laisat al-madrasatu kabiratan. Kabiratan kedudukannya sebagai khobar laisat. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya sama saja tentang mubtada itu. Mubtada itu baik ia merupakan kata tunggal yang mandiri maupun kata yang terdiri dari unsur mudhof dan mudhof ilaih, maka yang namanya mubtada tetap mubtada. Kalau mudzakkar, dia diperlakukan sebagai mudzakkar, baik domirnya huwa maupun kata negatifnya laisa. Dan kalau mubtada itu adalah muannats, maka ia juga diperlakukan sebagai muannats, baik domirnya hiya maupun kata negatifnya laisat.
Al-kitabu jamilun, laisal kitabu jamilan. Al-madrasatu kabiratun, laisat al-madrasatu kabiratan. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang saya akan berikan contoh kalimat yang lain, tapi tidak saya tuliskan di papan tulis. Silakan masukkan kata negatif apa yang tepat untuk kalimat yang saya akan sebutkan secara lisan berikut ini. Misalnya kalimat begini. At-talibu soghirun. At-talibu soghirun. Mahasiswa itu kecil. Atau siswa itu kecil. Atau murid itu kecil. Saya ulangi. At-talibu soghirun. Nah, itu kalimat positif. Sekarang silakan masukkan unsur kata negatif dalam kalimat tersebut. At-talibu soghirun. Apa kata negatifnya? Nah, analisa dulu. At-talibu soghirun, mana mubtadanya? At-talibu. Dan at-talibu adalah kata muzakkar. Berarti domirnya adalah huwa. Nah, karena domirnya huwa, berarti kata negatifnya adalah laisa. Sehingga ketika diterapkan dalam kalimat, maka menjadi laisa at-talibu soghiron. At-talibu soghirun menjadi laisa at-talibu soghiron. Boleh tidak kalau laisanya disimpan setelah mubtada? Boleh. Maka menjadi at-talibu laisa soghiron. Soghiron tetap soghiron karena kedudukannya sebagai khobar laisa. Itu contoh kalimat yang mudzakkar. Sekarang saya berikan lagi satu contoh kalimat yang muannats. Misalnya kalimat al-muhandisatu karimatun. Insinyur itu dermawan. Al-muhandisatu karimatun. Silakan masukkan kata negatif dalam kalimat tersebut. Al-muhandisatu karimatun. Nah, analisa dulu. Al-muhandisatu mubtadanya dan dia adalah kata muannats. Berarti domirnya adalah hiya. Karena domirnya hiya, maka kata negatifnya adalah laisat. Nah, setelah kita tentukan kata negatifnya laisat, baru kemudian terapkan dalam kalimat. Semula al-muhandisatu kalimatun. Sekarang masukkan kata laisat dalam kalimat tersebut, maka menjadi laisat al-muhandisatu karimatan. Seperti itu. Nah, begitulah bahasan kita pada kesempatan kali ini dan merangka menguatkan kata negatif ketika diterapkan dalam kalimat-kalimat baik mudzakkar maupun muannats, baik mubtadanya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih maupun terdiri dari kata tunggal, kata mandiri. Demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga semakin memperkuat pemahaman kita dan penguasaan kita tentang kata negatif laisa dan laisat. Semangat belajar, terus belajar, dan ma'an najah.